Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, khususnya para mahasiswa. Baik, pada video kali ini kita akan membuat proyek sederhana, yaitu kasusnya sistem informasi akademik gitu ya, yang mana terdapat ada KRS dan nilai nantinya. Kemudian untuk hak aksesnya, kita akan bagi jadi 3 bagian. Pertama itu admin yang bisa mengelola semua hak akses atau fitur yang ada, termasuk manajemen mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, dan seterusnya. Kemudian nanti ada hak akses untuk mahasiswa yang bisa input KRS sendiri gitu ya. Kemudian ada dosen dan pimpinan insyaallah. Jadi, apa aja yang perlu kita persiapkan? Yang pastinya kita akan menggunakan Coiniter versi terbaru dari video ini. Versi yang terbaru itu adalah versi 4.2.10. Jadi silakan di-download saja di situs resminya coiniter.com. Kemudian untuk template-nya kita akan menggunakan yang namanya template admin Stisla. Lihat. Silahkan di-download di sini. Kita ambil yang bagian theme wagon. Kita ambil bagian sini. Kemudian kalian klik download. Oke, jika sudah, kita akan coba lakukan konfigurasi awal. Yang mana untuk video ini kita akan buat terlebih dahulu fitur login gitu ya. Jadi ini adalah Coiniter yang sudah saya download dan template-nya juga. Silakan untuk Coiniter-nya kalian boleh ekstrak here di sini. Oke, untuk Stisla-nya juga di ekstrak juga ya, ekstrak here. Kemudian untuk yang project Coiniter silakan kalian refresh. Maaf, bukan refresh tapi di rename nama project-nya. Misalkan project Siakat. Untuk para mahasiswa saya itu diwajibkan menambahkan nomor BP di belakangnya. Jadi project Siakat underscore nomor BP kalian masing-masing. Oke gitu ya. Jadi misalkan nomor BP di sini saya buat nomor BP saya. Oke, jika sudah, silakan kalian open with code. Di sini kita akan lakukan konfigurasi awal. Yang pertama adalah silakan kalian rename file env di sini, environment, cukup menambahkan tanda titik di depannya. Kemudian di bagian line 17, di sini kalian hapus tanda pagar yang di depannya. Kemudian kita ganti dengan development. Gunanya adalah untuk menampilkan error. Kalau ada error maka akan diberikan pesan errornya. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita masuk yang MySQL di sini. Oke ya, yang ini. Kalian hilangkan tanda pagar dari line 42 sampai 48. Kemudian, silakan sesuaikan nama database yang kalian buat. Nanti silakan tambahkan nomor BP-nya. Misalkan DB Siakat, saya tambahkan nomor BP saya. Untuk passwordnya kita kosongin. Udah, itu saja. Kemudian silakan kalian buat nama database di sini. Saya menggunakan tools SQL Yoke. Silakan create database. Di sini saya copy saja. Nama database sudah kita buat. Oke, kita back ke Visual Studio Code-nya. Oke ya. Di sini jangan lupa disimpan filenya. Kemudian ada satu lagi di bagian app. Config, kemudian app.php. Di sini kalian di line 40 silakan kalian hapus index.php-nya. Kemudian ini di bagian line 27 kalian harus menyesuaikan port yang diberikan oleh CI-nya. Jadi ketika kalian menjalankannya, contoh saya misalkan new terminal di sini. Di sini saya ketikkan php spark serve. Ini saya collapse dulu, saya hide. Ketika di enter,
Ini kan yang diberikan adalah 8080. Kalau misalkan 8081, maka kalian harus rubah ini juga 8081. Oke, silahkan sesuaikan dengan port yang diberikan oleh servernya. Jadi secara default itu adalah 8080. Oke ya teman-teman, para mahasiswa sekalian, jangan sampai lupa. Di sini kalau kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Oke ya, pastikan welcome coinitar versi 4210. Jika sudah, kita akan integrasikan template Stisla-nya. Oke, silakan diekstrak tadi ya. Kemudian silakan buka foldernya. Di dalam folder this ada folder assets. Di folder assets di sini silakan kalian copy. Kalian pastekan ke project di dalam folder public. Folder asetnya sudah kita kopikan, artinya itu file-file CSS dan JS dari template-nya kita akan ambil, kita masukkan ke dalam project kita. Baik, kemudian kita akan tiru design layout login-nya dari template-nya. Misalkan kita buka dulu ya. Di sini template kita, kalian cari ini nama filenya outs login. Di sini saya zoom dulu. Silakan kalian double klik. Tampilannya seperti ini. Kita akan mengambil tampilannya. Jadi caranya adalah di sini silakan view page source, klik kanan bagian yang kosong. Oke, di sini kelihatan codingnya. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah file view baru. Di bagian app, kemudian ambil views. Silakan klik kanan new file. Saya akan membuat folder terlebih dahulu login. Kemudian saya buat view login.php. Kemudian isinya adalah dari coding yang di sini. Silakan select all, klik kanan. Di sini saya Ctrl A saja. Kemudian saya copy. Saya pastikan di sini. Oke, jika sudah, kemudian file template-nya itu sebenarnya untuk memanggilnya itu menggunakan tag link dari HTML. Ini dia tag link, kemudian juga untuk yang script. Jadi ini akan kita rubah. Jadi memanggil file yang di sini ada bootstrap.min.cs, css, almin.css dan seterusnya. Kita akan tambahkan di depannya perintah php base URL. Oke, caranya adalah supaya dia terubah semuanya, kita nggak perlu nambahin satu-satu. Nah, kita cukup seperti ini. Jadi, ini saya blok dulu, saya copy, kemudian tekan Ctrl H, ya, Ctrl H ya, Ctrl H seperti ini. Nah, itu ya. Kemudian di bagian replace, saya pastikan yang aset tadi, namun saya tambahin seperti ini. Ya, sama dengan kayak ini, base, spasi jangan lupa, underscore URL, buka tutup, kurung tutup, kemudian penutup PHP, kemudian tambahkan slice, seperti ini. Ya, perhatikan ya, ini saya zoom dulu, hasilnya seperti ini. Kemudian kalian replace all. Maka secara otomatis semuanya akan berubah seperti ini. Jadi silakan kalian scroll ke bawah, termasuk pemanggilan image-nya. Kemudian kita scroll paling bawah lagi, kayak gini. Oke ya. Kemudian silakan kita cek dulu, kita back lagi ke sini. Kita akan lihat hasilnya. Caranya adalah kita akan panggil ini view sebelum untuk supaya view ini bisa dipanggil, berarti kita harus membutuhkan controller. Jadi kalian silakan buka new terminal lagi di sini. Di sini ketikan make controller, bukan serve ya, controller. Kemudian di sini spasi login. Jadi buatkan saya sebuah controller namanya login. Kemudian di enter di sini. Sudah. Kalian lihat di sini ada controller namanya login. Jangan lupa di collapse saja, ditutup. Jangan di close ya, tapi di hide saja. Login. Di function index kita akan buat perintah untuk memanggil view. Return view
Kemudian view login-nya itu kan di dalam folder. Berarti panggil foldernya, kemudian baru panggil file view-nya, login. Oke, sudah. Supaya ini bisa jalan, berarti kita harus membuat routes. Config, ambil yang routes. Kemudian kita akan buat seperti ini supaya login ini dipanggil ketika domainnya jalan. Ya, jadi ketika akses localhost /88, localhost /208080, maka yang dijalankan adalah controller login. Jadi kita masuk ke routes lagi, kita scroll ke bawah di bagian yang di sini. Nah, ini sebenarnya artinya ketika user mengakses domain dengan metode get, yang secara default yang dipanggil adalah controller home function index. Maka di sini saya rubah menjadi login. Oke, silakan di save. Maka kalau kita refresh, hasilnya seperti ini. Nah, gitu. Gimana teman-teman para mahasiswa sekalian? Loginnya sudah muncul. Kalau misalkan ada trouble seperti template-nya berantakan atau template-nya nggak muncul seperti ini, nggak sesuai dengan keinginan kita gitu ya, atau nggak sesuai dengan template yang ada, maka kalian langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah silakan klik kanan view page source. Kalian harus perhatikan file pemanggilan filenya. Nah, gini. Kalau misalkan ada seperti ini localhost 8080, kemudian kalian klik satu kali, maka seperti ini udah muncul. Silakan kalian lakukan semua file yang ada. Kalau misalkan ada salah, contoh seperti ini. Saya masuk ke view login, kemudian saya ada kekurangan slice-nya 1. Nah, gitu ya. Kemudian saya refresh di sini. Tampilannya akan berantakan ya. Saya klik kanan view page source. Kemudian kita cek di sini satu-satu. Saya klik 1 ya. Munculnya kosong. Itu. Maksudnya kosong atau blocked gitu ya. Atau 404 not found. Berarti ada kesalahan ketika kalian ngetik base URL-nya. Maka silakan kalian cek di bagian tag link dan tag script yang paling bawah. Nah, gitu ya para mahasiswa sekalian. Jadi perhatikan kembali pemanggilan base URL-nya atau pemanggilan filenya gitu ya. Jangan sampai slash-nya kelupaan. Jadi hasilnya seperti itu. Sudah, hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan rubah sedikit tampilan view login-nya. Kita nggak butuh Facebook, Twitter, dan semacamnya. Kita cukup inputan email, password, dan tombol login. Caranya adalah silakan kalian masuk ke view login. Di sini kita akan edit sedikit ya. Jadi untuk logonya kalian boleh ganti ya. Nanti kita akan coba ganti tampilan logonya, terserah mau kayak gimana tampilannya. Kemudian untuk tulisannya boleh sama aja login. Kemudian untuk formnya, ini kita akan ganti dengan tag form open. Nah, gitu. Kemudian nanti kita akan arahkan login fungsinya itu validasi user ya. Validasi user. Oke. Kemudian jangan lupa penutup tag formnya kita scroll ke bawah dulu. Di sini line 91 saya ganti dengan penutup form close. Oke, sudah. Kemudian di bawah form close itu ada login with social dan seterusnya. Saya blok, kemudian saya hapus. Ubah sedikit di sini di bagian email, kita akan ganti dengan yang namanya ID user atau username gitu ya. Untuk for-nya kita ganti dengan ID user, ID dan ID-nya, ID user, tipenya yaitu text, kemudian name-nya kita ganti dengan ID user. Ini autofocus nggak apa-apa, required kita hapus saja. Jadi hasilnya seperti ini.
Perlu diingat ya, ini masih line 2555. Jadi ini bukan di enter tapi di kelanjutan karena saya mengaktifkan word wrap di sini. Jadi saya Alt Z saja. Ini bukan di enter. Oke, sudah. Kemudian invalid feedback, nanti kita akan coba gunakan fitur validasi server side gitu ya. Nanti kita akan biarkan kosongin dulu. Kemudian passwordnya di sini untuk float right-nya kita hapus saja. Kemudian inputnya password, name-nya ingat ya, ID password, name-nya password, nggak usah kita rubah. Sudah di sini please fill in your password, kita hapus saja. Kita scroll ke bawah lagi, di bagian form group remember me kita hapus saja. Tekan Ctrl Shift K, huruf K ya. Kalau kita save, hasilnya seperti ini. Oh, maaf. Oh iya, di sini terdapat error form open. Karena kita menggunakan form open atau kita menggunakan sebuah helper form, maka kita harus mengaktifkan helper formnya. Caranya adalah silakan kalian masuk ke controller base controller. Itu nih filenya base controller. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini yang waktu ujian UTS kemarin ada yang bingung gitu ya, kenapa error form open. Ini masalahnya. Helper formnya belum kita panggil. Jadi tambahin dulu form. Bukan from ya, tapi form. Silakan di save. Kita cek dulu hasilnya seperti ini. Oke. Jangan lupa kita edit sedikit lagi untuk view login-nya. Ini kita hapus saja. Oke, copyright-nya kita boleh kita ganti dengan nama kita ya. Oke, hasilnya seperti ini kurang lebih. Oke ya. Selanjutnya di bagian password-nya ya, required-nya kita hapus saja. Oke. Di sini saya biarkan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan lakukan validasi. Nah ya, kita akan lakukan validasi atau proses login. Caranya adalah sebelum itu kita akan membuat beberapa tabel pada database kita. Jadi di sini saya akan membuat 2 buah tabel. Silakan klik kanan saja, create table. Di sini saya buat grup. Kemudian engine-nya saya ganti dengan InnoDB. Kemudian untuk kolomnya di sini saya buat aja ID ya. Data type-nya di sini saya buat integer. Jangan lupa aktifkan primary key-nya, jangan lupa auto increment-nya. Kemudian kita buat nama grup. Nama grup itu artinya hak aksesnya ada admin, ada mahasiswa, dosen dan pimpinan nantinya. Oke, kita buat varchar di sini. Kita buat aja 100. Oke, jangan lupa di save. Kemudian kita tambahkan 1 buah tabel lagi. Namanya tabel users. Jangan lupa pakai S. Ingat ya, para mahasiswa sekalian, untuk nama tabel dan field-field yang ada, kolom-kolomnya harus ditambahkan nomor BP kalian masing-masing. Oke, harus ditambahkan nomor BP kalian masing-masing. Jadi, misalkan, kalian kalau misalkan masih bingung ya, di sini saya buat aja ya, saya ganti aja grup 091069, saya sesuaikan saja. Gitu, silahkan sesuaikan dengan nomor BP kalian masing-masing. Untuk usersnya, kalian tambahkan juga nomor BP kalian. Kemudian jangan lupa engine-nya InnoDB. Di sini saya akan membuat ID user. Nama tipenya adalah chart, misalkan itu nanti kita buat 20 saja. Primary, kemudian nama user. Kita buat varchar, lengthnya 100. Kemudian password user. Kemudian group user.
ya, group, hati-hati ya, group user. Nah, gitu. Kita buat integer. Jangan lupa save. Di sini no saja. Masih pada tabel user, kita akan linkkan, artinya kita relasikan dengan tabel group. Klik foreign key, constraint name kita ganti dengan, ya, kita ambil yang group user. Jangan lupa diklik ya di bawahnya. Kemudian refreshing table, kita ambil yang group, ID group, kemudian on update cascade, kemudian save. Oke, dia sudah berelasi. Kalau kita lihat skemanya, ini kalau misalkan kalian menggunakan versi yang lain, ini kemungkinan nggak ada skema ya. Nah, di sini saya punya skema desainernya. Gitu. Cara membuat foreign key-nya. Iya, jadi ada 2 buah tabel. Tabel yang lain nanti kita akan sembari saja video ini nantinya ya. Yang pastinya nanti akan ada beberapa tabel ya. Ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, kemudian ada jadwal dan banyak sekali gitu ya. Baik, langkah selanjutnya kita akan tambahin di bagian grup di sini. Ya, bagian grup itu ada 4 tadi ya. Jadi grup ini kita buat administrator. Kemudian kita buat di sini mahasiswa, kemudian ada dosen, kemudian pimpinan. Anggap saja ini adalah hak aksesnya atau levelnya. Jadi untuk usernya, di sini kita akan membuat ID user, admin, kemudian nama user, misalkan administrator, atau nama kalian boleh juga. Untuk passwordnya nggak usah dulu, grup usernya kita buat 1, karena dia sebagai admin. Oke, untuk password kita nggak akan menggunakan metode MD5, kita akan menggunakan password hash. Cara membuat password hash namanya. Jadi kita akan silakan kunjungi sebuah situs. Di sini namanya password hash generator. Bcrypt ya, generator Bcrypt. Oke, kita ambil yang pertama di sini. Pada bagian sini, silakan kalian buat passwordnya. Jadi bagian string di sini, silakan buat aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian encrypt. Dah, hasil encryptnya kalian copy. Kemudian kita masukkan ke dalam password user. Pastikan hasilnya seperti ini. Oke, silakan diingat untuk passwordnya itu 1 sampai 6. Gimana para mahasiswa sekalian? Sudah ya? Oke, langsung saja. Selanjutnya, di sini saya tutup dulu. Kita akan membuat proses login, di mana ketika diklik tombol login, akan muncul validasi terlebih dahulu. Oke, caranya adalah kalian terlebih dahulu membuat sebuah model login di sini. Caranya, silakan kalian ketik php spark make model, namanya model login. Oke, sudah. Kemudian kita buka model login. Nah, di sini kita akan hapus beberapa. Ini kita nggak perlu. Cara ngapus satu baris itu Ctrl+Shift+K. Labelnya kita ganti dengan users. Primary key-nya adalah ID. Jangan lupa tambahkan nomor BP kalian ya, karena menyesuaikan. Di sini ID user. Oke, autocomplete-nya enggak. Ini kita hapus saja. Allowed fields-nya kita panggil semua field yang ada pada tabel users. Jadi ID user, nama user, password user, dan group user. Langkah selanjutnya, kalian hapus bagian bawah sampai sini. Oke, cukup kita pakai yang protected 3 ini, table, primary key, dan allowed fields. Silakan disimpan. Selanjutnya, kita masuk ke controller login. Di sini kita akan membuat sebuah function yang namanya validasi. Contoh, funds gitu ya. Di bagian function, di sini saya buat validasi. Oke.
Ini hapus. Oke, sudah. Di sini saya akan membuat sebuah variabel. Misalkan variabelnya itu id user. Kita panggil request, yaitu get post. Nah, ini adalah id user. Kita akan menangkap name dari inputan dari view login di sini. Ya, name-nya adalah id user. Kemudian untuk password itu name-nya adalah password. Oke. Kemudian ini kita copy saja. Caranya adalah shift alt ke bawah. Kemudian di sini saya ganti dengan password. Di sini password. Oke. Terlebih dahulu kita akan membuat sebuah validasi. Di sini terlebih dahulu saya membuat variabel validasi ya. Validation, kita akan panggil config. Kemudian service. Kemudian titik 2 panggil yang validation. Kita akan panggil service validasi dari CI-nya. Kemudian buat variabel lagi valid gitu ya. Anggap saja valid seperti itu. Kemudian isinya adalah panggil method validate, di dalamnya adalah array gitu. Kita akan membuat rule untuk id user. Di sini id user array lagi. Kemudian saya buat label seperti biasa ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian rules. Oke, rulesnya cukup required seperti ini. Kemudian errors. Errorsnya itu kita akan ganti dengan bahasa Indonesia. Error untuk required tidak boleh kosong. Oke, silakan kita lakukan cara yang sama. Ini kita copy, kemudian tambahkan koma di belakangnya. Jangan lupa dipastikan. Save dulu supaya rapi. Untuk yang rule kedua, kita panggil yang name dari password ya. Ini adalah name dari inputan. Jadi ini password. Kita buat ini. Oke. Kemudian tidak boleh kosong. Sudah. Di sini kita buat if jika tidak valid. Oke. Kita akan membuat sebuah session untuk menampung validasi. Caranya adalah terlebih dahulu saya akan membuat variable. Misalkan session error yang nilainya adalah array. Kemudian saya panggil error underscore id user. Kemudian validation panggil get error, nggak pakai s ya. Kemudian id user. Ini kita copy saja. Ini untuk error password. Di sini kita ganti dengan password. Kemudian kita akan membuat session cukup seperti ini. Kemudian set flash data. Kemudian panggil session error. Oke, kemudian kita akan redirect gitu. Cukup mengetikkan perintah return, redirect, kemudian back, kemudian with input gitu. Hasilnya seperti ini. Oke, kita akan coba tampilkan terlebih dahulu errornya. Kita kembali ke view login kayak gini ya. Kita buat dulu seperti ini. Kemudian saya akan membuat sebuah PHP terlebih dahulu di sini di bagian body. Untuk menampung variabel session. Oke, kemudian panggil config di sini. Kemudian cari yang session service. Kemudian session. Hasilnya seperti ini. Oke, kita scroll ke bawah. Di sini di bagian pertama ya, di bagian form control. Ini sama sebelumnya ketika kita belajar form tamu sebelumnya atau form mahasiswa gitu ya. Kita akan membuat sebuah validasi server side. Di bagian kelas form control dari ID user,
Di sini saya lakukan enter ya. Gak apa-apa enter seperti ini. Saya akan membuat PHP penutup seperti ini ya. Echo dulu ya. Kemudian jika kalau misalkan session bentar. Kemudian perintahnya bukan ini ya, tapi variable session get flash data. Jika ada sebuah pesan, maaf, di sini saya hapus yuk. Hapus dulu, kemudian ID user. Jika ada, maka tambahkan sebuah selektor namanya is invalid. Jika tidak, kita kosongin aja, tambahin koma. Jangan lupa disimpan supaya merahnya muncul ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan tampilkan pesannya. Gak apa-apa seperti ini, is invalidnya gak apa-apa. Yang invalid seperti ini. Kemudian tambahin dulu sama jika tambahin dulu seperti ini. Kemudian session caranya sama sebenarnya, get flash data ID user, maka buka kurung gitu ya. Kemudian kita copy dulu, ini kita cut saja, ini kita hapus saja, nah gitu ya. Kita pastikan yang tadi, nah gitu. Ini kita rubah jadi kutip 1, nah gitu ya, supaya nggak merah. Lihat, perhatikan ya, kita rubah jadi kutip 1. Kemudian di sini kita tambahin titik di sini. Kemudian panggil session get flash data ID user. Oke, kemudian tambahin titik lagi, kutip 2, oke, kemudian penutup div, oke, kemudian titik 2 lagi di sini, tadi kutip 2 ya, sekarang titik 2, kasih kutip 1, jangan lupa titik koma, nah gitu. Ini saya jelaskan ya, kita akan memunculkan sebuah pesan menggunakan invalid feedback di sini. Jadi jika kalau flash datanya ID user itu ada, maka tampilkan pesannya. Jika tidak, kosongin saja. Jadi kalau misalkan kita tes ya, terlebih dahulu kita tambahin dulu routes-nya ya. Di sini kita sudah membuat form open, login, validasi user. Di sini kita copy saja. Kemudian ambil routes. Kita akan tambahkan di sini. Saya akan buat komentari ya. Login. Di sini and login. Kemudian variable routes, ketika ada akses menggunakan method post, arahnya ke login validasi user, ya hasil copy yang di sini. Kemudian kita arahkan ke class login. Fungsinya adalah itu fungsi kita buat adalah validasi. Nah, jadi ya validasi. Oke, jangan lupa disimpan. Kalau kita nggak buat seperti ini, maka terdapat error nantinya. Jadi kita coba, kita refresh, kita login. Mestinya harus muncul ini pesan plus datanya. Kalau nggak muncul, kita cek dulu ya. Errornya itu ternyata get flash datanya ini bukan ID user, tapi error ID user. Menyesuaikan dengan yang ini. Jadi kita copy dulu, kita pastikan juga yang ini, kita pastikan juga yang ini. Hati-hati, ini bukan name ya, hati-hati, tapi dari get flash datanya. Nah, kodenya seperti ini ya. Semoga kalian nggak pusing gitu. Oke, kita refresh dulu, login. Nah, hasilnya seperti ini. Gimana para mahasiswa sekalian? Paham ya? Udah jalan ya? Untuk password sudah. Untuk password kita coba. Di sini ini error password. Oke, kita masuk ke file login. Kita cukup mengcopy yang sudah ada. Kita copy dulu. Yang ini saya zoom ya. Atau saya perbesar nih codingan. Kemudian kita copy, kita masuk ke input password. Kita tambahkan sebuah selektor kelas dari inputan passwordnya. Kita space dulu. Kita enter. Oke.
kita pastikan ya ini. Sudah kita copy pastekan. Kemudian untuk invalid feedbacknya, cukup kita copy yang dari sini. Gitu, kita copy saja. Ini autofocus di sini bawaan dari punya si input ya. Kemudian kita rubah, kita ganti yang ini, kita pastekan. Kita ganti. Kemudian error ID usernya kita ganti dengan password. Kemudian ini juga password. Kemudian di bawahnya juga password. Oke, sudah ya. Kemudian kalau kita refresh hasilnya seperti ini. Password tidak boleh kosong. Oke, langkah selanjutnya, kalau misalkan validasinya sudah benar, jika tidak, maka kita akan lakukan query. Ya, caranya adalah terlebih dahulu kita panggil model login underscore login, panggil new class model login. Kalau kalian nggak muncul seperti ini, kemudian merah, maka kalian harus menambahkan sebuah use di sini, pemanggilan model. Use app folder model, folder models, folder app, folder model, dan nama kelas model login. Kemudian kita akan tampung sebuah variable yang namanya user ya, user login di sini. Panggil model login. Oh ya, bukan user login ya, tapi data user. Kemudian model login. Kemudian kita find berdasarkan ID user. Gitu ya. Artinya select bintang from nama table usersnya, where ID usernya apa. Gitu. Jadi kita bisa lakukan jika data usernya tidak ada, null, maka kita akan membuat sebuah error lagi. Kita copy yang ini, gitu. Kemudian kita pastekan. Untuk passwordnya kita hapus saja. Kita akan buat errornya di bagian ID user. Nah, kita buat seperti ini. ID user atau password tidak valid. Nah, gitu ya. Seperti ini. Kita simpan terlebih dahulu. Ini kalau usernya salah. Jadi kita coba ya, kita refresh. Kalau misalkan usernya benar, salah gitu ya, admin X password 123 gitu ya, login, muncul seperti ini, ID user atau password tidak salah. Sebenarnya ID usernya tidak ada gitu ya. Tapi kalau misalkan ID usernya ada, walaupun passwordnya kita buat 123, ya kosong. Ya gitu, sudah teman-teman, para mahasiswa sekalian. Selanjutnya, jika usernya ada, ya gitu, jika usernya ada, kita ambil passwordnya, password user, kita ambil dari data user, fieldnya itu adalah pass user nomor BP. Nah gitu, password user ini sudah menampung enkripsi yang di sini. Nah, kita akan melakukan verifikasi. Kita akan lakukan matching gitu ya, pencocokan apakah enkripsi di sini sesuai dengan user yang diinputkan sama user. Gitu. Caranya adalah kita akan menggunakan password verify. Password password verify di sini. Oke. Kemudian untuk parameter pertama itu password yang diinputkan sama user. Kemudian parameter kedua adalah password yang tersimpan di dalam database, yaitu sudah kita tampung di dalam variable password user. Nah, gitu ya. Kemudian jika passwordnya benar, nah, maka lakukan langkah selanjutnya. Jika tidak, gitu, kita cukup membuat seperti ini, gitu ya. Hasilnya seperti ini. Jadi ini biarkan dulu ya. Ini kalau jika password benar. Silahkan di save. Kemudian saya refresh dulu. Misalkan saya buat admin 123. Usernya udah benar, tapi passwordnya salah. Maka muncul seperti ini. Ya. Atau kalau pengen lihat ya,
Kita rubah aja dulu. Admin 123 munculnya user tidak valid. Nah, gitu teman-teman. Para mahasiswa sekalian, kalau misalkan usernya benar, maka muncul seperti ini kosong. Tandanya benar gitu. Langkah selanjutnya, jika passwordnya benar, maka kita akan menyimpan data-data ke dalam session, termasuk ID user, kemudian grupnya, nama usernya. Jadi untuk memastikan apakah benar-benar dia yang login gitu ya. Caranya adalah terlebih dahulu saya akan membuat sebuah variable simpan session. Itu apa aja session yang akan kita simpan? Yang pertama adalah key-nya itu ID user. Gitu ya. ID user kita ambil dari ID user yang diinputkan sama user. Kemudian key-nya adalah key yang akan kita simpan nama user. Kemudian datanya ambil dari variable data user. Oke, data user yang dari sini ya. Ini ya, query yang ini. Kemudian kita ambil field-nya yaitu nama user, nomor BP. Kemudian kita akan simpan juga ID grupnya untuk hak akses nantinya. Gunanya nanti ketika login sebagai mahasiswa, maka menu yang muncul berbeda dengan login yang sebagai admin gitu ya, dan dosen. Jadi ID grupnya kita ambil dari ID variable data user. Di sini ID group. Di sini kita sesuaikan fieldnya. Grup user ternyata. Berarti grup user nomor BP. Nah, gitu teman-teman. Selanjutnya kita bisa panggil levelnya atau nama grupnya gitu. Nama grup di sini. Caranya terlebih dahulu sebelum di bagian variable simpan session, saya akan memanggil data group. Saya tampung ke dalam variable data group. Panggil kelas nantinya. Oh ya, saya belum membuat model ya. Jadi di sini saya titik koma aja dulu. Saya buka terminal terlebih dahulu. Di sini saya ketikkan php spark make model group ya, model group. Oke. Kita akan buka model group. Silakan buka model group di sini. Oke. Kita akan tiru saja yang model login. Kita copy aja yang ini. Kemudian kita ganti semua protected yang ada. Kita pastikan, kita sesuaikan dengan tabel group. Di sini namanya group. Primary key-nya adalah ID group gitu ya. Allowed field-nya itu adalah kita cek dulu ya. Nama grup. Oke. Kita hapus yang ini gitu. Sudah. Kita kembali ke controller login di sini. Nah, oke, kita akan panggil new model group. Kalau nggak muncul, kalau masih merah modelnya, jangan lupa kita tambahkan manual di bagian sini, model group. Use app models model group. Oke ya. Selanjutnya kita masuk kembali ke sini. Kita akan mengambil data ini. Kita panggil dulu ya ID grupnya. Data. Oh ya, di sini bukan data group tapi model dulu ya. Model group. Baru di sini data group. Kita lakukan find dari data user. Ambil group user. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kita buat key-nya. Key-nya itu nama grup. Kemudian data group. Ambil field-nya adalah nama grup 09100169. Oke, kemudian sessionnya kita akan simpan ke dalam server kita menggunakan method set. Panggil variable simpan session.
ketika login-nya berhasil, maka kita akan arahkan ke redirect, arahkan ke yang namanya main index gitu nantinya. Oke, jika sudah, kita coba jalankan kembali, misalkan admin 123456, kita save, maka kelihatan di sini dimana para mahasiswa sekalian sudah jalan ya. Kita akan coba tes apakah kita bisa memanggil nama user yang sudah kita simpan ke dalam session. Ya, termasuk yang ini ya, ada ID user, ID group, nama group. Caranya adalah di sini kita belum membuat controller main. Jadi di sini kita akan membuat controller dulu ya, PHP Spark, kemudian make controller, kemudian kita buat main. Main nanti untuk layout ya. Kemudian kita buka main di sini. Oke, di bagian function index kita panggil nih echo pertama ya, echo session seperti ini, kemudian get ID user. Nah gitu. Kita munculkan terlebih dahulu, kita refresh. Ini masih error. Ini kenapa? Karena kita belum membuat sebuah routes dengan metode get untuk mengakses main index gitu ya. Jadi kita masuk ke routes gitu, tambahkan dulu ya di sini routes dengan metode get. Kalau ada akses main index, maka akan kita arahkan ke controller main function index. Nah gitu ya, gak apa-apa, kita samain saja, kita refresh, hasilnya ini dia admin gitu. Kemudian bagaimana cara memunculkan nama user? Caranya sama aja ya, echo kita boleh menambahkan tag p di sini. Oke, tambahkan dulu nih titik 2. Nah gitu, kita bisa membuat sini nama user titik 2, di sini titiknya 2 kali juga, panggil session. Apa session yang tersimpan di server? Yaitu ada nama user, nama usernya yang ini, nama usernya ini. Nah gitu, kalau kita lihat hasil seperti ini gitu. Cara yang sama ada juga yang namanya ID group ya, ID group, refresh, satu nama grupnya juga, kemudian nama grup, refresh, hasilnya seperti ini. Gimana mahasiswa sekalian? Udah jalan ya? Nah jadi nanti untuk mainnya, jadi ketika sudah login maka muncul halaman dashboard seperti ini. Nah gitu ya, halaman dashboardnya atau halaman adminnya gitu. Jadi untuk yang mahasiswa, dosen dan pimpinan, dashboardnya sama, yang membedakan adalah menu-menunya. Oke, sampai di sini dulu tutorial video pertama kita mengenai membangun aplikasi Siakat sederhana gitu ya, menggunakan framework CoEditor 4. Terima kasih, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.